Halo teman-teman semuanya, selamat datang di vlog aku. Oke, langsung aja ya. Kita mau cerita seputar perjalanan aku melawan jerawat. Semua orang ngalamin lah ya jerawat itu. Jadi terlebih aku pun bener-bener yang parah banget kayak yang kalian lihat di thumbnail mungkin. Itu jerawat terparah seumur hidup aku. Jadi tipe kulit muka aku itu oily sama gampang berjerawat. Ya udahlah, karena oily pasti banyak banget tuh komedo lah segala macam, ditambah lagi kalau kita jarang banget bersihin. Aku pun termasuk yang gitu males gitu kan ya. Pas aku kuliah sebelum aku merit, kulit muka aku ya kusem, pokoknya kusem. Terus aku lupa sih masih ada apa enggak fotonya. Pokoknya kulit muka sama leher tuh beda. Jadi yang leher putih, yang muka malah kusam gitu. Itu pasti tipikal yang oily gitu kan. Karena emang pas SMA aku juga nggak pernah pakai skincare yang krim malam, krim pagi, bla bla bla, itu aku belum pernah nyobain segala macam. Bahkan make up pun ya paling apa sih, kita pas SMA tuh bolehnya ya bedak kali ya, bedak sama ya lip gloss mungkin. Di jidat tuh bener-bener jarang banget. Pasti yang di sini, di bagian deket telinga, di bawah dagu, sama di sini itu jerawat hormonal aku tuh biasanya munculnya di situ. Terus 2019 aman, masuk tahun 2020 jerawat aku baru mulai muncul. Tepatnya di September 2020 itu aku mulai ngerasa kok kayak ada komedo putih ya, mulai agak banyak di tempat yang gak biasa. Lebih sering tuh ada di sini ya, di jidat, di sini muncul. Terus aku yang kayak oke lah, itu masih normal lah. Kadang kita ya iseng suka ngambilin gitu loh komedo pakai tangan, pakai jari, yang ya udahlah kita tahu nggak boleh tapi gemes gak sih ya kan. Ya udah aku ambil segala macam. Terus masuk ke Oktober makin nambah banyak, Oktober November banyak, dan puncaknya Desember sih. Dan November itu aku kena covid mungkin makin stres kali ya, kayak aku makin stres banget. Dimana tuh itu covid yang kalau kita kasih tahu tuh takut banget ntar orang malah ngejauhin, itu yang diem aja. Jadi aku sempet dipindahin, nggak di rumah lagi, aku dipindahin di karantina di hotel, apa ya namanya, hotel ya pokoknya di hotel tuh selama 2 minggu. 2 minggu itu aku udah mikir ya udah oke lah, ini karantina, kesempatan dong buat aku buat beresin muka. Kalian harus tahu muka aku udah kayak begini nih. Ini aku kasih fotonya di sini ya. Ini tuh sambil karantina. Pokoknya aku nanti akan masukin videonya, kalian bisa lihat di samping aku nih nanti. Udah segala macam skincare aku coba, dari yang katanya COSRX, terus sampai aku nyobain sabunnya Rachel P-nya tuh yang mana sih, Golden Viera ya, aku coba juga itu. Terus apa lagi ya, pokoknya aku nonton deh di YouTube apa sih yang buat ngilangin komedo putih. Jadi aku dominan tuh komedo putih, karena komedo putihnya aku nggak keluarin, jadi lama-lama jadi merah muncul. Ada yang gede banget lah, ada yang udah aku pencet kok masih keluar gitu, malah muncul makin banyak, dan mukaku tuh bener-bener jadi makin kusam, sekusam-kusamnya itu. Terus akhirnya aku sembuh, masih juga tetap kayak aduh nggak guna juga nih karantina segala macam, tetap malah makin banyak. Itu udah ke hopelessly ya. Untungnya aku ketemu sama tanteku. Kebetulan tante dari suamiku ini berkunjung ke rumah, dan dia ketemu aku, pas lihat muka aku tuh kayak ya ampun kok begini jadinya, padahal sebelum nikah ya bersih-bersih aja gitu. Kayak sampai kasihan, dan aku pun juga ngedrop. Aduh, udah dari September sampai Januari tuh dropnya sedrop-dropnya deh, kayak
kamu nggak suka, kayak sama suamiku tuh bilang kayak kamu udah nggak suka sama aku, kamu gimana, langsung kayak ya muncul segala overthinking, negative thinking, semuanya deh. Ya pokoknya itu deh, bener-bener deh jerawat parah banget. Ya udah lanjut, tante aku lihat kayak yaudah ayo sini tante ajak ya kita treatment. Sebenarnya satu hal yang perlu diketahuin, aku selain aku nyoba-nyoba skincare drugstore, aku juga ke klinik, macam-macam klinik aku sebutin ya. Dari aku ke Kalista, aku ke Airin, aku ke Natasha, aku ke mana lagi tuh, Duraskin. Pas tanteku lihat langsung kayak ayo yuk ikut yuk ke klinik, ayo ikut ke klinik di daerah Sunter. Kali itu aku mau karena udah kayak pasrah, di titik pasrah. Kalian lihat kan bentuknya aja udah kayak gini, gimana aku nggak pasrah. Ya udah aku ikutin aja apa kata tante, kata mamaku juga, udah ikut aja ayo segala macam. Mulailah di treatment. Tadinya aku kayak lebih ke underestimate sih, kayak mereka mau ngapain aja terserah di muka gue, tolong dipermak gitu. Gue sampai kayak gitu saking udah frustasinya ya. Nah aku inget banget treatment yang aku ambil adalah namanya Bioderma. Bioderma itu kayak semacam facial seperti biasa, facial yang diambil-ambilin komedonya satu-satu. Bener-bener itu tuh aku datang siang, kelar tuh bisa sampai malam dong. Saking banyaknya, bener-bener merah muka aku masih ada sih fotonya. Kayak ini ya, ntar aku masukin di sini. Selain Bioderma, aku dikasih kayak masker. Katanya sih maskernya itu dari daun, itu masker spesial dari klinik itu, dari daun dipakein, dan itu bener-bener yang cekit-cekit banget guys. Udah kayak gosok beling digosok di muka, padahal itu daun, cuma nggak ngerti, mungkin karena lagi merah-merahnya sensitif abis di facial kali ya. Terus akhirnya udah kelar di masker daun, langsung di laser, kayaknya namanya PRP deh kalau nggak salah. Kemarin itu ini alat pakai es batu ditempel ke muka yang merah, langsung ditempel kayak cetak. Ya kaget sih, cuma kayak lebih terasa aja sih menurut aku dibanding sama kalau kita pakai gel ya, kan agak ya pokoknya gitu deh. Pokoknya deg-degan, kaget, sama sakit tapi nggak yang sakit banget, cuma lebih kaget kali ya, dan ada ces gitu, ada kayak nusuk gitu. Itu udah di PRP, di alat semua muka. Dokternya bilang harus ambil tindakan yang suntik. Aku lupa nama treatmentnya apa, cuma dia kayak ngambil darah dari tangan aku, ambil darah. Itu aku juga udah kayak aduh pasrah deh gue, disuntik lagi. Udahlah, muka udah lemes gitu, muka udah lemes banget, tapi dia tetap mau ngambil darah. Ya udah, di tangan aku ambil darah, terus langsung disuntikin di muka, terutama di bagian yang ada jerawatnya gede, itu disuntik. Pokoknya udah berceceran tuh darah-darah, merah-merah semerah-merahnya muka aku. Akhirnya ya udah kelar lah malam itu. Terus aku dikasih produk-produk dari dia kayak facial washnya, terus ada tonernya, ada serumnya, ada sunscreennya juga. Pokoknya itu dari produk-produk itu aku bawa ke rumah dan aku mulai pakai. Cuma dari terapis ya, benar, terapisnya itu bilang langsung dipakai ya. Kalau emang habis facial tuh kita baiknya 3 hari nggak dia papain di muka, jangan kena make up, jangan kena skincare, pokoknya 3 hari muka itu istirahat dulu ya guys. Muka istirahat dulu karena mereka udah stres tuh kemarin seharian dipencet-pencet segala macam, tembak laser, suntik sana sini gitu, jadi kayak suruh istirahat. Kalau nggak salah budget yang aku keluarin itu sekitar 2 juta. Tapi 2 juta itu sangat worth it dibanding rasa malu aku selama dari September sampai Januari 2021. Itu sangat-sangat worth it menurutku. Jadi aku nggak apa-apa lah, besoknya sekitar Februari tuh udah mendingan banget muka aku. Jadi kenapa aku bilang mendingan, karena muka aku benar-benar kayak istirahat. Mungkin kalau ada gambarnya nanti aku akan masukin di sini ya.
mukaku tuh kayak bener-bener istirahat yang nggak muncul guys. Komedo tuh nggak ada yang muncul, kayak bener-bener ya udah merah bekas-bekas facial aja. Lama-lama dia kayak terang, kulit aku terang, istirahat, terus merah-merahnya hilang, komedonya juga nggak numbuh. Itu yang bener-bener kayak wow banget, sumpah cinta banget sama kliniknya, sumpah cinta banget. Karena aku udah gimana sih, aku udah datang ke berbagai klinik dan gak ada yang cocok di aku gitu loh. Karena patokan aku pribadi ya, produk yang ngaruh di aku itu aku lihat seminggu 2 minggu, seminggu paling cepat. Kalau seminggu nggak ada perubahan, ya udah emang nggak ngaruh gitu loh. Si produk itu nggak ngaruh di kulit aku. Mungkin kalian ya jangan ditiru ya. Tapi kalau aku pribadi karena kemarin itu udah capek banget, udah deh seminggu gue lihat dulu, kalau emang gak ngaruh lo gak cocok gitu. Nah terus pas minggu itu si produk dari klinik ini, kulit aku jadi lebih calm gitu loh, lebih tenang. Kamu bisa bedain deh mana kulit yang lagi stres sama kulit yang lagi tenang gitu loh. Kalau yang lagi stres ya itu yang banyak jerawat dan kamu pegang tuh sakit. Nah itu lagi stres tuh kulit itu kulit lagi stres abis parah. Nah habis aku pakai itu seminggu, itu tuh bener-bener kayak pas aku pegang nggak sakit. Terus walaupun bekasnya masih ada, cuma itu bener-bener kempes gitu, nggak ada muncul komedo putih lagi segala macam. Ya udah aku langsung oke gue lanjutin sampai ke Februari, getting better. Terus aku datang lagi buat di facial lagi. Kalian pokoknya kalau buat yang pejuang jerawat jangan bosan sama facial ya. Emang katanya sih gak boleh gitu kan ya, katanya juga ada yang bilang nanti kalau di facial makin gede pori-porinya. Jujur aku nggak tahu dan aku nggak cari tahu tentang apakah iya akan makin gede. Tapi kalau di aku pribadi, setelah aku facial, kemudian bulan depannya emang disuruh facial lagi, itu ya pori-pori aku ya segitu-segitu aja, nggak yang gede, nggak yang mengecil gitu loh. Berarti ya udah. Jadi selama itu nggak kata orang itu nggak benar di aku tetap lanjutin aja. Setelah itu Februari aku balik lagi ke klinik, si mbak-mbaknya juga kaget, oh ini yang kemarin ya, tuh kan ini udah mendingan banget, udah kempes segala macam. Ya udah tuh akhirnya habis Februari itu aku nggak nyampe 2 juta guys ngeluarin uang, karena aku cuma ngambil facialnya doang sama masker itu kurang lebih 720 ribu. Jadi itu udah ada masker, udah dapat facial sama ngambil kulit mati itu diambilin. Aku lupa namanya tapi totalnya 720 ribu. Tapi kalau kalian cuma mau facialnya doang bisa banget. Facial sama masker tuh lebih murah lagi, seingat aku 300 ribuan. Jadi menurut aku sangat worth it buat dicoba. Terus ya sekarang kulit aku begini, jadi kalian bisa lihat sendiri. Ya kulit aku normal, ada pori-porinya, ada teksturnya normal banget guys. Kalian pun juga pasti kayak gitu kan, jadi nggak usah sedih nih masih ada bekasnya jerawat sama habis diambil. Ini pori-porinya juga kelihatan kan ya, kayak gini sebesar ini pori-pori aku. Tapi ya aku bodo amat lah bodo amat, aku tetap I love myself. Oke, itu tadi adalah cerita perjalanan aku melawan jerawat nakalku. Jadi aku ada tips buat kalian yang bisa kalian ikutin, mungkin bisa bermanfaat buat kamu semua. Pertama, tips dari aku adalah stop produk skincare apapun yang lagi kamu pakai. Aku mau kalian beri waktu dulu buat kulit kalian. Kalian flashback ke belakang. Coba kita catat dulu. Kayak kapan ya kita mulai ada jerawat? Sebelumnya tuh pernah nggak sih jerawat kayak gini? Kalian juga bisa langsung cek
tipe kulit kamu tuh apa sih, terus apa aja sih yang udah kamu makan selama ini. Mungkin ada makanan-makanan pemicu yang ternyata kamu alergi. Kalian bisa detox sama diri sendiri. Kalian bisa bikin catatan atau diary kecil buat perjalanan acne kalian. Yang kedua, save money. Kenapa aku suruh kalian untuk save money? Jadi di fase istirahat tadi, fase ini kamu pakai buat nabung. Jadi kamu stop dulu skincare-nya, stop dulu ngeluarin uang, hambur-hamburin uang buat skincare, tahan dulu, biarin dulu. Kamu tutup kuping deh, ada produk baru apa, atau beauty vlogger bilang apa segala macam, kamu tahan dulu. Oke lah, kamu kumpul dulu informasi segala macam. Pokoknya fase istirahat itu benar-benar fase yang kamu manfaatin buat cari informasi dan juga menabung. Kenapa aku suruh menabung? Karena menurut aku kalau case kayak aku tadi itu benar-benar harus dihandle sama dokter atau yang ahli ya. Jadi kita nggak bisa cuma ngandelin sama produk, karena emang kalau komedo putih itu mesti dikeluarin guys. Kita nggak bisa yang ngandelin dari exfol, apalagi kasusnya kayak aku tadi itu bener-bener ya harus dibersihin dari dalam gitu, maksudnya harus treatment. Jadi save money ini bisa kalian pakai buat kalian mendapatkan klinik yang terbaik. Yang ketiga, kenapa sih harus stop makan makanan manis atau gula? Karena aku pribadi inget banget waktu itu aku mulai muncul jerawat itu karena aku bener-bener makan apapun. Aku makan coklat, beng-beng, nyam-nyam segala macam, karena kebetulan di rumah ada yang beli banyak. Jadi aku bener-bener udahlah, aku minum susu coklat, terus ya Silver Queen segala macam. Aku beli bener-bener makan sepuas-puasnya. Aku nggak boleh stres, karena ngilangin stres buat mengalihkan pikiran aku dari si jerawat tadi. Ternyata itu salah, gak boleh ya. Yang keempat, stop dulu makan minyaknya ya. Kenapa stop makan minyak? Karena kalau misalnya orang yang jerawat itu kan memproduksi banyak minyak, jadi ada baiknya kita stop dulu ya makan goreng-gorengan yang berminyak banyak. Yang kelima, jangan lupa minum air putih. Dan yang terakhir, jangan pegang muka. No. Oke teman-teman, makasih banyak ya udah mau nonton videoku. Semoga video yang aku buat hari ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua di rumah. Dan supaya aku jadi lebih semangat, kalian boleh bantu klik like dan subscribe, juga share ke teman-teman kalian yang mungkin lagi berjuang juga sama kayak kita. Oh iya, boleh banget loh kalau kalian ada tips atau saran atau masukan lainnya, dan bisa banget kalian tulis di kolom komentar. Dadah, sampai ketemu di video selanjutnya ya.